bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan dari awal dengan sungguh-sungguh, walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
Syarala balabara lama syata kuria lama ralambo kira para masande. Oh, Dia Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu. Hari ini Dia mau menjamah setiap kita. Dia hadir di tempat kita masing-masing. Dia menjamah kita lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mari kembali kita nyanyikan ref bersama-sama. Syaralabalabalabaralabasya. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali katakan Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, sungguh besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini semua gereja di dunia sedang memperingati kematian-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan anugerah dan kasih setiamu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya, yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Yes. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Woo. Tak terlukiskan
dengan kami? Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang benar hanyalah Yesus. Amin. Haleluya. Woo. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita mau merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang seperti ini pun, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, Tuhan ada. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan adalah jawaban hidup kita. Amin. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan pertolonganku datang darimu, Yesus yang
ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Meskipun kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya padamu. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan sembah, hormat dan syukur kami kepadamu buat anugerah-Mu yang besar. Dalam Kristus Yesus ada jalan keselamatan bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Melalui waktu yang indah ini, semua umat kepunyaan-Mu di muka bumi sedang mengenang kematian-Mu sebagai manusia penebus dosa kami. Kami mau merenungkan hidup kami, merenungkan firman-Mu, jalan-jalan-Mu. Kiranya Roh Kudus urapi semua kami yang mendengar dimanapun kami berada, dengan segala persoalan yang kami hadapi. Kiranya selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Mari Engkau berbicara kepada kami umat kepunyaan-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini semua umat kepunyaan Tuhan sedang memperingati kematian Yesus sebagai manusia di seluruh muka bumi ini, karena memang ada jalan Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan oleh kematian Yesus sebagai manusia di sana. Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini. Dan kita percaya setiap firman yang disampaikan dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengar, Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Dalam hari Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan renungan yang berhubungan dengan kematian Yesus sebagai manusia. Ayatnya diambil di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 itu. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kenapa saya merenungkan ayat ini sebagai dasar? Karena ada orang-orang yang belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus Yesus ini. Orang-orang yang belum paham mengatakan, kalau Yesus itu Allah kenapa mati? Gitu kan. Nah, dalam hal ini nanti akan terjawab, ya. Karena memang yang mati itu manusianya, tapi rohnya itu adalah roh Allah. Nanti kita akan buktikan beberapa hal, paling tidak ada 3 hal yang saya akan sampaikan mendasari kenapa Yesus harus mati sebagai manusia. Ada beberapa hal, khususnya paling tidak ada 3 hal, tapi sesungguhnya sangat banyak. Cuman tidak mungkin saya akan uraikan di tempat ini dengan waktu yang sangat terbatas. Berhubungan dengan kematian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan nengok sebentar kepada pengertian kematian secara umum. Itu ada 2 hal. Satu, kematian secara jasmani yang dimengerti oleh semua orang. Umat manusia secara jasmani harus mati dan tubuhnya harus dikembalikan kepada tanah, karena manusia tubuhnya ini dari tanah asalnya. Yang kedua adalah kematian secara rohani. Ini yang tidak banyak orang paham. Kematian rohani itu bicara tentang manusia hidup bersama dengan Tuhan, dan kemudian karena ketidaktaatannya manusia awal yang diciptakan oleh Tuhan, di sanalah terjadi kematian. Tapi di sana pun itu masih harus dipahami dengan jernih, ya, karena memang yang mati adalah putusnya hubungan antara Adam dan Allah waktu itu, dan sejak hari itu sampai seterusnya keturunan Adam mengalami kematian rohani.
terpisah dengan Allah yang benar yang tadi disampaikan dalam pujian itu. Saya akan ajak untuk melihat beberapa ayat yang mendasari tentang peristiwa yang mengawali kematian dua hal, yaitu kematian jasmani. Adam secara manusia memang mati dan dikuburkan, dan kedua, Adam juga mengalami kematian secara rohani. Dua-dua ini terjadi dalam dirinya Adam, dan ini dialami oleh semua umat manusia keturunan Adam secara jasmani. Ya. Jadi ayat itu sangat mendasari bahwa manusia ini memerlukan solusi, Bapak Ibu. Memerlukan jalan keluar. Sebab kalau tidak, manusia tidak pernah nyambung dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi di dalam peristiwa Adam itu, kita akan lihat beberapa ayat yang mendasari. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17, Tuhan berbicara kepada Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu perkataan Tuhan kepada Adam. Terus kemudian saya langsung ke poin-poin ayat-ayatnya. Di pasal 3 ayat yang keempat itu dialognya antara Adam dan Iblis. Iblis bilang begini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan di situ. Tapi perhatikan, ada peristiwa yang terus berjalan dan manusia mulai tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya setelah Hawa mengambil buah pohon itu dan makan, dan kemudian dikasih kepada Adam, dan sejak itulah manusia terputus hubungannya dengan Allah. Dan timbullah ketakutan, kekhawatiran, dan mulai ada pembunuhan di sana. Padahal semulanya tidak demikian. Dan peristiwa akibat ketidaktaatan, kematian rohani ini memang dikatakan di situ Adam tidak langsung mati. Adam secara fisik masih hidup dengan Hawa, tapi perhatikan, rohaninya terputus dari Allah, terpisah sama sekali. Bukti-bukti orang terpisah dari Allah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada kebencian berkecamuk di sana, dan itu turun kepada keturunan Adam sampai memenuhi muka bumi ini. Ya. Dan itulah kematian yang sedang ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana, kenapa sih Yesus ini harus mati sebagai manusia? Itu sudah dirancang oleh Tuhan. Bahkan dikatakan firman ini sudah ditetapkan sebelum dunia ini dijadikan, untuk keselamatan umat manusia ini. Ya. Dan itu sudah disampaikan sejak Adam dan keturunannya mulai jatuh ke dalam dosa yang berkepanjangan. Tuhan mengutus para nabinya, mengutus utusan-utusan yang memang disertai dengan kuasa yang hebat. Tapi manusia banyak yang tidak takut akan Tuhan. Tetap saja mereka terikat di bawah kutukan dosa yang tidak bisa mereka keluar dengan kekuatannya sendiri. Beberapa yang disampaikan
Ini ada solusi yang sedang mulai diberitakan oleh nabi-nabi Tuhan. Salah satunya adalah Nabi Yesaya yang tercatat dalam Yesaya 43 ayat 19 itu. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini sebuah pesan oleh Nabi Tuhan ratusan tahun sebelum Yesus datang. Dan bisa saja Yesaya sebagai utusan Tuhan tidak memahami dengan tepat, karena Yesaya hanya sebagai utusan Tuhan suruh sampaikan kepada umat, sampaikan saja. Ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan buat. Ya. Akan membuat sesuatu yang baru, tatanan baru. Kenapa? Karena yang lama memang tidak bisa ada jalan keluar sama sekali. Manusia sudah, hatinya udah di bawah perbudakan dosa. Sampai berapa kali Tuhan menghukum bumi, termasuk air bah. Bumi ini pernah ditenggelamkan dengan air bah, semuanya mati. Hanya satu keluarga yang mendapat kasih karunia Allah, yaitu Nuh. Tuhan pernah turunkan hujan belerang dari langit untuk membuat manusia takut kepada Tuhan. Zamannya Sodom dan Gomora, hujan belerang menyala dari langit, membakar manusia hidup-hidup, semua mati, hangus. Kenapa? Karena dosa merajalela, tidak bisa ada solusi. Dan banyak hal Tuhan menyatakan penghukuman kepada umat manusia karena berdosa, tapi tidak pernah ada solusi untuk membuat manusia ini bagaimana jalan keluarnya. Ya. Kemudian kalau kita mulai perhatikan bahwa Allah dengan kasih yang besar, baik di dalam Yohanes 3:16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini bukan perintah kepada orang Kristen saja. Perhatikan ayat itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bicara tentang bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Tuhan mengasihi, besar kasihnya, besarnya tak terbatas. Tapi banyak orang berpikir ini perintahnya orang Kristen. Kalau diberitakan ini seolah-olah ini kristenisasi. Ini bukan kristenisasi, ini firman Tuhan. Bagaimana supaya manusia ini tidak binasa, tidak mengalami kematian rohani berkepanjangan. Ada solusi, tidak ketakutan berkepanjangan, ada jalan keluar. Dan yang membuat kematian itu adalah dosa yang belum mendapat solusi. Manusia menyelesaikan dosa dengan caranya sendiri, tidak bisa. Karena apa? Dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dosa itu bukan sekedar mencuri, bukan sekedar berzina, bukan sekedar membunuh, tapi pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu dosa. Dan itu ayatnya ada di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Itu jelas bahwa pengertian dosa itu bukan sekedar kejahatan biasa. Kalau kejahatan yang diterjemahkan dosa oleh banyak orang itu sebenarnya itu buah dari dosa, akibat dari dosa. Tapi dosa itu sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
Jadi pengertian dosa itu bukan sekedar kita tidak baik sama orang, bukan karena kita tidak menolong orang berdosa, bukan, tapi pelanggaran hukum Allah. Sekarang adakah yang bisa memberi solusi bagaimana pelanggaran terhadap hukum Tuhan ini diselesaikan? Dengan cara apa? Itu sebabnya hanya satu jalan. Kalau Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bukan perkataan biasa. Itu perkataan yang keluar dari kekekalan. Itu perkataan yang memang benar. Langit dan bumi ini boleh lenyap, tapi perkataan itu tidak akan tergeser kebenarannya. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan di luar Yesus. Pelanggaran tadi, dosa itu tidak ada solusi kecuali hanya melalui Yesus. Bapak Ibu, makanya Allah turun memakai tubuh manusia yang namanya Yesus. Ya. Tapi misinya Tuhan pendamaian kepada manusia di muka bumi. Saya perhatikan ada beberapa ayat yang terus kita akan simak bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 29. Mengatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Saya ulangi. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tubuh Yesus dicipta oleh Roh Kudus dalam kandungan Maria. Tubuhnya itu mau dikorbankan memang. Mau dijadikan korban pendamaian buat dosa yang ada di muka bumi ini. Perhatikan bahwa kalau kita mulai mengingat kenapa Yesus dikatakan sebagai firman yang menjelma menjadi manusia dan mati. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang mati adalah tubuh manusianya Yesus. Karena ada orang-orang yang belum mengerti mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, yang disalibkan itu yang lain. Itu tidak benar. Kalau yang disalibkan yang lain, berarti dosa tidak ada solusi. Ya. Jadi memang Yesus membawa darah, tapi darah itu kan perlu tubuh. Ya. Itu darah kudus, darah yang tidak bercacat celah, darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Itu darah bukan punya DNA di muka bumi ini, tidak. Tapi itu darah kekekalan, darah yang suci, darah yang tidak pernah tercemar oleh perkara bumi ini. Darah itulah yang akan dicurahkan sebagai pendamaian bagi dosa seluruh bangsa di muka bumi segala abad. Saudaraku, itu sebabnya kematian Yesus ini sangat dibutuhkan oleh semua umat yang hidup di muka bumi ini. Sebab apa? Tadi sudah saya katakan dari awal, manusia keturunan Adam. Kenapa Yesus bicara kepada tokoh agama yang begitu hebat, Nikodemus zaman itu dikatakan guru, orang Yahudi, guru yang hebat. Dan dia kagum dengan Yesus, dan Yesus ngomong kepada dia, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi ini juga mewakili tokoh agama sehebat apapun, kalau belum mengalami kelahiran baru di dalam Yesus, nggak ada jaminan kerajaan surga itu. Kenapa? Karena udah terpisah dari Allah,
terpisah dari pencipta langit dan bumi ini, kalau terpisah karena pelanggaran itu menjadikan dirinya musuh Allah. Terus kalau karena apa? Allah itu kudus, manusia ini dosa. Dosa dengan kudus tidak bisa ketemu. Perlu ada pendamaian. Saudara, kalau orang belum diperdamaikan, mau berbuat apa saja, itu tidak bisa. Contoh, kalau saya sebagai umat, anggap aja saya namanya A gitu. Terus kemudian saya punya masalah dengan si B. Masalahnya sampai benci-membenci umpama. Terus kemudian orang itu memberi sesuatu kepada saya. Sebelum berdamai, saudara bisa pikirkan itu. Kita bisa bilang, ngapain? Aku gak perlu barang itu. Sebagus apapun, semahal apapun, sebelum ada pendamaian, saya rasa persembahannya pasti ditolak. Itu analisa realnya. Ya, apalagi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa mengatakan saya sudah beramal banyak sekalipun saya nggak terima Yesus. Nggak bisa. Ya. Jadi memang manusia ini perlu diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kuasa melalui kematian Yesus Kristus sebagai manusia di atas kayu salib itu. Ya. Terus kemudian yang perlu dipahami juga bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan karena kehabisan darah, bukan karena kesakitan terlalu parah, karena dia sekalipun manusia, rohnya di dalamnya itu adalah roh Tuhan. Nyawanya itu bisa terlepas karena Yesus menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Ya. Ayat yang mendukung Lukas pasal 23 ayat 46 itu dikatakan dengan jelas bahwa Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, tidak akan mati sekalipun diancam dan disiksa sampai habis tubuhnya oleh tentara Romawi itu. Kenapa? Yang diam di dalam Yesus itu adalah roh Allah. Jadi kematian Yesus bukan karena siksaan itu, tapi karena nyawanya diserahkan kepada Bapa demi keselamatan umat manusia yang percaya kepada Dia. Bukti berikut bahwa Yesus pernah berkata demikian itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 17. Yesus pernah berkata demikian dan mungkin banyak orang belum mengerti pada waktu itu. Saya akan bacakan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 demikian. Yesus berkata, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Yesus mati, itu betul, memang mati. Tapi bukan karena kesakitan, bukan karena kehabisan darah, tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk mengakhiri penebusan dosa, bahwa menurut waktu Tuhan, karya penebusan dosa atas bumi ini telah selesai. Sampai disinilah sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa
permulaan karya penebusan yang Allah kerjakan di dalam Yesus mulai dari Taman Getsemani. Sebelum itu memberitakan mujizat dan perbuatan yang hebat-hebat itu. Tapi karya penebusan mulai tetesan darah sejak Yesus masuk di Taman Getsemani, dia bergumul sampai dikatakan beluhnya, keringatnya menetes seperti darah. Dan saat itu Tuhan mengatakan, jangan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi ya Bapa. Karena apa? Yesus sedang melaksanakan karya penebusan melalui tubuhnya itu. Ya. Jadi dia menderita, bilur-bilur seluruh tubuhnya, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Itu bukan sekedar cerita agama Kristen, tapi itu adalah karya penebusan atas umat manusia di seluruh muka bumi ini. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kenapa? Itu jalan pendamaian antara manusia yang kena kutukan dosa, nggak bisa keluar sama sekali, melalui kematian Yesus. Seluruh dosa dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29 tadi, yang membasuh dan membayar dosa seluruh dunia ini ada di dalam darah Yesus yang dicurahkan, penderitaan sampai kematiannya itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah itu sebabnya saya akan membahas paling tidak tiga hal ini yang saya ajak untuk kita merenungkan bersama-sama. Pertama, bahwa kematian Yesus itu membinasakan perbuatan iblis. Perhatikan, bukan membinasakan iblis, tapi membinasakan perbuatan iblis itu. Apa perbuatan iblis itu? Ayat dari yang saya sampaikan membinasakan perbuatan iblis itu adalah 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan demikian. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Berarti kan ini orang yang terus hidup dalam dosa. Alkitab mengatakan begitu, bukan saya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu Yesus itu, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana membinasakan perbuatan iblis ini yang dilakukan oleh Yesus? Perhatikan saudara, orang biasanya disuruh itu selalu memberontak. Apalagi disuruh yang menyakitkan, pasti memberontak siapapun. Tapi Yesus tidak demikian. Ini cara mengalahkan dan membinasakan perbuatan iblis. Waktu Yesus disuruh untuk menderita dan mati di atas kayu salib, Yesus taat kepada Bapa. Itu ayatnya dalam Filipi pasal 2. Dia mengosongkan dirinya, kealahannya ditinggalkan. Dia tidak gunakan. Itu nanti kita bisa bahas di tema yang berbeda. Dia belajar taat, menjadi manusia, mengalami seperti manusia, disuruh menderita tanpa sebab, tanpa ada kesalahan, disuruh menderita. Selesai itu ditangkap, kena jatuh hukuman mati karena saksi dusta, karena semua orang tidak menemukan kesalahan Yesus. Hanya karena saksi dosa itu, hanya karena suap daripada si Yudas, Yesus dikorbankan. Tapi apa yang menjadi sikap Yesus? Dia diam, dia tidak ada kebencian, dia dipenuhi dengan kasih dan ketaatan kepada Bapa. Semua penderitaan dan kesengsaraan itu dengan penuh kasih, dalam mulutnya tidak pernah keluar ancaman sedikit pun. Kenapa? Karena dia yang Maha Kuasa. Dan dia ngerti tubuhnya memang dicipta untuk itu. Sampai dia mati. Ini jalan. Karena apa? Iblis selalu bikin kerusakan, menakut-nakuti banyak orang.
Contoh sekarang kalau musim wabah seperti ini, banyak orang takut mati. Banyak orang takut menderita. Gara-gara takut menderita, menipu orang lain, membohongi orang lain dan segala macam. Ini manusia tidak mengerti jalan. Tapi kalau melihat Yesus, bagaimana cara Yesus membinasakan iblis, membinasakan perbuatan iblis itu, sekalipun di yang berat dia taat, dengan penuh kasih dia lakukan. Ya, itu jalan. Kenapa Yesus harus mati? Karena memang ada tujuan. Ini tipu muslihat iblis ini harus dibinasakan. Sebab kalau tidak, manusia terus-menerus takut iblis. Diperdaya sama iblis, mau datang kepada Tuhan, iblis selalu menuduh. Kamu gak bisa, kamu berdosa, Tuhan benci kamu dan segala macam. Kalau orang mulai mengerti bagaimana membinasakan tipu muslihat iblis, datanglah kepada Yesus, mengatakan dosaku telah dibayar lunas oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Pelanggaranku diampuni, aku tahu Tuhan mengasihi saya. Iblis kaget dan dia bingung. Itu pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, siapa yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, maut sekalipun. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia telah menjadi umat kepunyaan Tuhan yang telah dibayar lunas dan dia mengalami itu. Bagi saudaraku, dengan pesan kematian Yesus membinasakan perbuatan iblis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Cintailah kebenaran, jangan banyak persungutan dan pemberontakan, sebab pemberontakan itu anak buah iblis. Alasan apapun, itu satu hal yang luar biasa. Jadi bagi umat kepunyaan Yesus, enggak perlu takut iblis. Bahkan dikatakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari yang ada dalam dunia. Ya. Itu yang paling mendasar banget. Kemudian seperti tema tadi, bahwa manusia melalui kematian Yesus ada pendamaian dengan Allah. Hatinya connect dengan Tuhan. Ada apa-apa tinggal bicara dengan Tuhan dengan bahasa sederhana, doanya dijawab. Kenapa? Karena Tuhan memang mengasihi umat manusia ini. Tuhan tidak suka itu dengan dosanya, bukan dengan manusianya. Dan jalannya hanya di dalam Yesus. Ya. Baru yang ketiga adalah Tuhan di dalam Yesus itu membuat perjanjian baru. Perjanjian yang diperbarui oleh darahnya sendiri. Ya. Menjadi umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya bagi kita yang sudah ada di dalam Yesus, mari kita banyak berdoa supaya semua bentuk ketakutan, kekhawatiran, pemberontakan, berbagai kejahatan itu, supaya terang Tuhan bercahaya di sana dan ada jalan keluar. Hanya kasih Tuhan yang sanggup menolong setiap kita dalam segala keadaan, siapapun kita. Saya berharap ini boleh memberkati setiap kita, saudaraku. Melalui kematian Yesus sebagai manusia, Allah mau mendamaikan semua umat manusia di muka bumi yang masih berada di dalam perbudakan dosa, supaya ada penebusan dosa dan kita bisa memiliki hidup mengalami persekutuan dengan Tuhan yang indah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, satu pujian baru kita akan masuk ke perjamuan kudus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita mau menyatu dengan perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Bagi semua saudara yang ada di rumah, kita akan menyatu di dalam tubuh dan darah. Kita akan makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Perjamuan kudus ini memang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, untuk mengingat kematian Tuhan itu terus menerus sampai Tuhan datang. Saya bacakan ayat yang mendasari dalam perjamuan ini, 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami, untuk kami diperdamaikan dengan Yang Maha Kuasa, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami mau makan tubuh-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita makan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, kita angkat cawan bersama-sama saudaraku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, kamu menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur buat darah-Mu yang penuh kuasa dan ajaib ini. Terima kasih, semua perbuatan iblis sesungguhnya telah dibinasakan bagi setiap kami umat kepunyaan-Mu Tuhan oleh darah ini. Ya, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada mujizat, ada berbagai perbuatan ajaib yang akan nyata dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih, kami mau minum darah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Tuhan korbankan demi keselamatan kami umat kepunyaan-Mu. Bahkan
banyak orang yang perlu diselamatkan oleh anugerah-Mu ini. Bersama ini juga kami mengangkat keadaan umat-umat kepunyaan-Mu di Indonesia, bahkan di muka bumi ini, dengan segala bentuk ketakutan dan kegentaran, dengan berbagai kegoncangan dari berbagai sisi. Kiranya terang Tuhan yang ajaib itu bercahaya dalam setiap hati manusia dan boleh menemukan jawaban, boleh mengalami kemenangan, dan karuniakan ketenangan atas para pemimpin, baik pemimpin umat kepunyaan-Mu di berbagai daerah di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu yang ajaib dari hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur doa kami. Amin. Saya yakin bahwa Anda diberkati dengan ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Dengan segenap hati kita mempercayai bahwa Tuhan memanggil kita untuk diberkati supaya ada perbaikan, pemulihan, dan seterusnya. Percayalah engkau saudaraku bahwa berkat ini untuk kita semua dari Bapa yang Maha Kuasa di dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini dicurahkan tanpa batas, mengalir akan memenuhi semua kebutuhanmu dalam semua persoalanmu, supaya engkau bersuka cita. Dan ini dicurahkan di dalam nama Yesus Kristus, mulai hari ini, esok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan terima, percayai, yang segenap hati percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.